Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, malam ini kita bisa berjumpa kembali dalam ngaji bareng atau siber MDS yang diselenggarakan di kantor dalam keadaan sehat walafiat. Sholatuhu ma'asalamihi, semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat beliau kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Sebelum ngaji bareng kita mulai, marilah kita kirim Fatihah dulu kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kemudian kepada para masyayikh Nahdlatul Ulama, khususnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ala hadinya wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk ngaji pada malam hari ini yang akan kami bacakan yakni kitab Adabul Alim wal Muta'allim, yang mana kitab ini disusun oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Jadi untuk sebelum kepada bab pertama, yang mana dalam kitab Adabul Alim wal Muta'allim ini ada beberapa bab. Sebelum ke bab yang pertama, beliau menyusun kitab ini, kitab Adabul Alim wal Muta'allim. Di sini ada hadis yang mengatakan faqad ruwiya an Aisyah radhiyallahu anha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala haqqul waladi ala walidihi ayyuhsina ismahu wa yuhsina mardu'ahu wa yuhsina adabahu. Jadi sebelum kita ke bab yang pertama, di muqaddimah ada hadis, yang mana hadis ini dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Beliau dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, haqqul waladi ala walidihi. Kewajiban atau haknya seorang anak yang harus dipenuhi oleh orang tuanya ini ada tiga. Yang pertama ialah ayyuhsina ismahu. Yang pertama, kewajiban seorang anak yang harus dilaksanakan oleh orang tuanya, yang pertama ialah orang tua harus memberikan nama yang baik, nama yang bagus kepada anaknya.
Ini sabda Rasulullah. Yang pertama, kewajiban orang tua kepada anak yang pertama ialah memberikan ayyuhsina ismahu. Yang pertama, memberikan nama yang baik kepada anaknya. Karena nama yang baik ini termasuk doa untuk anaknya. Jadi kadang-kadang gara-gara sebuah nama yang tidak baik, akhirnya sang anak jadinya juga tidak baik. Hanya karena sebuah nama yang tidak baik. Makanya kita sebagai orang tua harus memberikan hak kepada anak. Yang pertama ialah memberikan nama yang baik. Yang kedua ialah wayusina mardoahu. Yang kedua ialah memberikan air susu, memberikan ASI yang baik kepada anak kita. Jadi air susu atau ASI yang diberikan ini juga harus baik. Itu di dalam Al-Quran dijelaskan kalau seorang ibu atau orang tua mau menyusui anaknya, maka di dalam Al-Quran dijelaskan maka harus 2 tahun atau berapa itu? 2 tahun, ya 2 tahun. 2 tahun disusui supaya anak tersebut mendapatkan mendapatkan tingkah laku yang baik. Jadi yang kedua, haknya seorang orang tua kepada seorang anaknya yang kedua ialah memberikan air susu yang baik atau ASI yang baik. Yang ketiga, ini yang ada sangkut pautnya dengan kitab yang dibaca pada malam hari ini. Yang ketiga adalah wayusina adabahu. Yang ketiga adalah diajari tata krama yang baik. Jadi seorang anak ini oleh orang tua harus diajari tata krama yang baik. Makanya di sini oleh beliau Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari disusunlah sebuah kitab yang namanya Adabul Alim wal Muta'allim. Tujuannya supaya kita semua oleh beliau dijadikan anak, dijadikan orang tua yang baik kepada anaknya, begitu juga dijadikan anak yang baik kepada orang tuanya. Jadi kitab Adabul Alim wal Muta'allim di sini menjelaskan tentang tata keramanya seorang murid dan juga tata keramanya seorang muta'allim, seorang guru. Ini nanti akan dijelaskan semua. Makanya barusan dijelaskan yang terakhir ini, yang nomor 3 ini ada sangkut pautnya dengan kitab yang akan dikaji pada malam hari ini. Terus juga di sini juga ada keterangan, di muqaddimahnya juga ada keterangan an Habibi bin Syahid qala libnihi Ishaq al-Fuqaha, dari Habib bin Syahid, beliau berkata kepada anaknya, wahai Ishaq al-Fuqaha, wahai anakku, bertemanlah engkau dengan orang-orang yang ahli fikih. Artinya supaya kita mendapatkan tata krama yang baik, supaya kita mendapatkan akhlak yang baik. Oleh beliau Habib bin Syahid ini
disuruh untuk berteman dengan orang-orang yang ahli fikih. Kenapa? Karena kalau orang-orang yang sudah ahli fikih, berarti orang-orang yang ahli fikih tersebut sudah paham tentang masalah agama. Jadi kalau kita berteman dengan orang yang ahli fikih, maka insya Allah kita akan ketularan ahli fikihnya. Makanya ada perkataan orang dahulu itu, kalau kita berteman dengan pedagang minyak, maka kita akan ikut harum. Tapi kalau kita berteman dengan pedagang apalah selain minyak, atau kita dekat dengan tukang las, maka kita akan kecipratan elasannya. Kalau kita berteman dengan fuqaha, maka kita akan tertular kealimannya, keahliannya tentang masalah fikih. Selanjutnya wa ta'allam minhum adabahum. Setelah kita berteman dengan fuqaha, kata beliau Habib bin Syahid, kita belajar kepada mereka ahli fikih. Belajar apa? Adabahum, belajar tentang tata krama. Karena kalau sudah ahli fikih, yang jelas tata kramanya baik. Terus dilanjutkan oleh beliau, fa inna dzalika ahabbu ilayya min kasirin minal hadis. Kata beliau, sesungguhnya hal tersebut, artinya belajar masalah tata krama kepada orang yang ahli fikih, belajar tentang masalah adab kepada orang yang ahli fikih, oleh beliau Habib bin Syahid ini lebih senang daripada banyak hafal ilmu hadis. Artinya apa? Diambil kesimpulan dari ini, kita sebagai anak atau sebagai orang tua, lebih baik kita mengajarkan anak kita tentang tata krama. Ini lebih saya senangi, kata beliau, lebih saya senangi ketimbang belajar atau hafal ilmu hadis. Jadi diambil kesimpulan dari ini, tata krama itu lebih didahulukan daripada ilmu hadis. Karena kata syairnya Gus Dur itu, akeh kang apal Quran hadise seneng ngafirke marang liyane. Nah ini. Kenapa seperti itu? Karena mungkin tata kramanya atau adabnya tidak didahulukan. Makanya Sayyid Habib bin Syahid ini nitip kepada anaknya supaya belajar tata krama kepada orang-orang ahli fikih, karena hal tersebut lebih beliau cintai, lebih beliau senangi daripada hafal banyak tentang hadis. Dan juga di muqaddimah Adabul Alim wal Muta'allim ini ada waqala Ruwaimun radhiyallahu an, ya bunayya ij'al ilmaka milhan wa adabaka daqiqan. Daunnya beliau Ruwaimun radhiyallahu an, ya bunayya, wahai anakku, jadikanlah ilmumu sebagai garam, wa adabaka daqiqan, dan tata kramamu sebagai, diibaratkan seperti tepung. Jadi kalau tepung dan garam itu dijadikan satu, terlalu banyak tepung, yang jelas keasinan
Jangan maturan atau alaki ya mun bini. Jadi Ruwaimun nitip kepada anaknya, wahai ya bunaya, wahai anakku, jadikanlah ilmumu sebagai garam dan tata kramamu sebagai dakikon, sebagai tepung. Ini terus ada lagi di di muqaddimah dalam kitab Adabul Alim wal Muta'allim ini, waqala Ibnul Mubarak radhiyallahu an, nahnu ila qalilin minal adab ihwaju minna ila katsirin minal ilmi. Jadi Ibnul Mubarak berkata, saya lebih baik sedikit ilmu, ya, saya lebih baik sedikit ilmu daripada sedikit adab. Jadi lebih baik sedikit ilmu daripada adab yang kurang. Jadi lebih baik punya tata krama meskipun sedikit daripada punya banyak ilmu tapi tidak punya tata krama. Jadi oleh Imam Ibnul Mubarak, kata beliau, lebih baik saya punya tata krama meskipun sedikit daripada banyak ilmu tapi tidak punya tata krama. Berarti diambil dari kesimpulan dauhnya Imam Ibnul Mubarak di sini, lebih baik memiliki tata krama, lebih baik memiliki adab meskipun sedikit daripada memiliki banyak ilmu tapi tidak punya tata krama. Makanya oleh Kiai Hasyim Asy'ari ini nanti monggo kita belajar bareng-bareng tentang tata krama kita sebagai orang tua dan tata krama kita sebagai anak. Terus ada lagi dauhnya ba'duhum, dauhnya sebagian ulama. Sebagian ulama berkata at-tauhidu yujibu al-iman. Sebagian ulama mengatakan bahwa tauhid itu harus memiliki suatu keimanan. Jadi tauhid itu mengharuskan adanya suatu keimanan. Berarti ketika kita punya tauhid, maka otomatis kita punya iman. Faman la imana lahu la tauhida lahu, maka barang siapa yang tidak punya iman, berarti orang tersebut tidak punya tauhid. Nah, ini. Wal imanu yujibu syariah, iman. Sedangkan iman sendiri juga harus memiliki syariat. Karena barang siapa yang tidak punya syariat, maka orang tersebut tidak punya iman dan tidak punya tauhid. Ini tingkat tasawuf ini ya, tingkat tasawuf. Jadi barang siapa tauhid ini mewajibkan iman. Barang siapa yang tidak punya iman berarti tidak bertauhid. Iman juga wajib bersyariat. Barang siapa yang tidak punya syariat, maka tidak punya iman dan tidak punya tauhid. La syariat ini wasyariatu tujabu al-adab. Syariat ini harus punya yang namanya tata krama. Jadi orang kalau bersyariat harus disertai dengan tata krama. Faman la adaba lahu la syari'ata lahu wala imana lahu wala tauhida lahu. Ini dauhnya sebagian ulama. Dauhnya sebagian ulama, barang siapa yang tidak punya tata krama. Ini dauhnya sebagian ulama, barang siapa yang tidak punya tata krama, maka orang tersebut tidak punya syariat
tidak punya iman dan juga tidak bertauhid. Berarti diambil kesimpulan dari daunya ulama di sini, kita diharuskan punya tata krama dulu. Kenapa? Kalau kita sudah punya tata krama dulu, berarti kita sudah bersyariat, berarti kita sudah beriman, berarti kita sudah bertauhid. Ini makanya daunya ba'duhum, daunya sebagian ulama, barang siapa yang tidak punya iman, maka orang tersebut tidak bersyariat, tidak beriman, dan juga tidak bertauhid. Jadi kesimpulan dari muqaddimah ini, kita diharuskan mendahulukan tata krama, mendahulukan adab daripada yang lain. Soalnya apa? Soalnya adab ini, kata ba'duhum barusan, kata sebagian ulama barusan, karena adab ini kita dikatakan bersyariat, karena adab ini kita dikatakan beriman, karena adab ini kita dikatakan bertauhid. Dan juga tadi dijelaskan bahwasanya oleh Ibnul Mubarak radhiyallahu an, beliau berkata, saya lebih baik punya ilmu, punya adab meskipun sedikit, daripada punya ilmu banyak tapi tidak punya adab. Ini daunya Ibnul Mubarak. Jadi kesimpulannya dalam muqaddimah kitab Adabul Alim wal Muta'allim di sini, kesimpulannya adalah kita didahulukan tata krama atau adab daripada yang lain. Kenapa? Karena ada sedikit cerita, Nabi Yusuf alaihi salam ini keturunannya Nabi Yusuf alaihi salam ini oleh Allah, keturunannya beliau tidak ada yang menjadi nabi. Jadi keturunannya Nabi Yusuf ini ternyata oleh Allah tidak ada yang dijadikan nabi. Kenapa? Karena ada cerita Nabi Yusuf ini waktu orang tuanya berkunjung kepada beliau Nabi Yusuf ini ada di atas singgasananya. Ada yang mengatakan, sebagian ulama mengatakan ada di atas kuda. Jadi orang tuanya waktu silaturahim ke Nabi Yusuf ini tidak turun, tetap ada di singgasananya. Tidak turun, padahal di situ ada orang tua. Tidak turun, tetap ada di singgasananya. Ada sebagian ulama mengatakan ada di atas kudanya, tidak turun. Ada orang tuanya, tidak turun Nabi Yusuf. Seketika itu oleh Allah dicabut. Keturunannya Nabi Yusuf yang asalnya mau dijadikan nabi oleh Allah dicabut. Kenapa? Gara-gara ada orang tuanya, Nabi Yusuf tidak turun dari singgasananya. Karena ada orang tuanya, Nabi Yusuf tidak turun dari kudanya. Akhirnya